saya akan membahas dua periode penting dalam sejarah politik Indonesia, yaitu demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yang pertama, saya akan membahas tentang demokrasi liberal. Demokrasi liberal yang berlangsung di Indonesia pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, setelah konferensi meja bundar pada tahun 1949, Indonesia berbentuk negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Namun, sistem ini tidak bertahan lama, karena banyak daerah ingin kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dan menerapkan demokrasi liberal. Nah, ciri-ciri dari demokrasi liberal ini yang pertama, sistem pemerintahan parlementer. Nah, sistem pemerintahan parlementer ini di mana presiden itu hanya sebagai kepala negara. Nah, sementara kekuasaan eksekutifnya itu dipegang oleh Perdana Menteri. Yang kedua, banyaknya partai politik, di mana sistem multipartai membuat parlemen penuh dengan berbagai kepentingan politik. Yang ketiga, sering terjadi pergantian kabinet. Nah, dalam waktu kurang dari 10 tahun, terdapat 7 pergantian kabinet karena ketidaksepakatan antar partai. Yang keempat, pemilu pertama tahun 1955. Nah, salah satu momen penting dalam demokrasi liberal adalah pemilu pada tahun 1955 yang menghasilkan DPR dan konstituante untuk menyusun undang-undang dasar yang baru. Nah, yang kelima, masalah dalam demokrasi liberal. Masalahnya yaitu kabinet tidak stabil, di mana sering jatuhnya suatu program sebelum programnya itu berjalan secara efektif. Nah, yang keenam, konflik ideologi. Nah, konflik ideologi ini terjadi persaingan antara kelompok nasionalis, Islam, dan komunis yang semakin tajam. Yang ketujuh itu konstituante gagal menyusun undang-undang baru. Nah, hal ini menyebabkan perdebatan panjang terutama terkait dasar negara yang menyebabkan kebuntuan politik. Yang kedelapan, pemberontakan daerah seperti DI atau Permesta yang menentang pemerintahan pusat. Nah, akhir dari demokrasi liberal ini di mana Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, dekret ini berisi yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, dekret ini menandai berakhirnya demokrasi liberal dan awal dari demokrasi terpimpin. Berikutnya, saya akan menjelaskan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang berlangsung di Indonesia pada 5 Juli 1959 sampai 1965. Setelah dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin. Konsep ini diperkenalkan oleh Presiden Soekarno sebagai solusi atas kekacauan politik selama demokrasi liberal. Nah, ciri-ciri dari demokrasi terpimpin ini yang pertama, kekuasaan presiden sangat dominan, di mana Soekarno tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, peran partai politik melemah, di mana partai politik itu dikendalikan oleh pemerintah dan tidak bebas seperti sebelumnya. Nah, yang ketiga, konsep Nasakom, di mana konsep Nasakom ini menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai ideologi negara untuk menciptakan persatuan. Yang keempat, militer. Militer memiliki peran besar, di mana militer diberi peran politik dalam pemerintahan, yang dikenal dengan konsep difungsi ABRI. Yang kelima, ekonomi memburuk, di mana hal ini membuat inflasi tinggi, harga kebutuhan pokok melambung, dan rakyat semakin kesulitan. Yang keenam, kebijakan Soekarno dalam demokrasi terpimpin, yaitu politik luar negeri ganyang Malaysia. Nah, hal ini menolak pembentukan negara Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme. Yang ketujuh, konfrontasi dengan negara barat, di mana Soekarno semakin dekat dengan Uni Soviet dan Tiongkok, sementara hubungan dengan Amerika Serikat dan negara baratnya memburuk. Yang kedelapan, pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Soekarno menggantinya dengan DPR-GR yang lebih mendukung pemerintahannya. Nah, selanjutnya konflik politik dan akhir dari demokrasi terpimpin ini. Meskipun Soekarno berusaha menyatukan berbagai kekuatan politik dengan Nasakom, persaingan antara militer dan Partai Komunis Indonesia semakin memanas. Puncaknya adalah peristiwa G30S atau PKI pada 30 September 1965, di mana 6 jenderal TNI terbunuh. Setelah peristiwa ini, muncul gerakan anti-PKI
yang akhirnya menyebabkan Soekarno kehilangan dukungan. Pada 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan Super Semar yang memberikan kewenangan kepada Jenderal Soeharto untuk mengendalikan situasi. Ini menjadi awal berakhirnya demokrasi terpimpin dan maksudnya Indonesia ke Orde Baru.